Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhirat beliau, wabil khusus dalam urusan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin, hadirat, pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Majelis Al-Bahjah mengadakan kajian spesial Ramadan setiap sore dengan program Madrasah Ramadan dan dengan mengkaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan sebelumnya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah bergabung bersama kita rekan-rekan dari Hijrah Fest, dari komunitas Hijrah Fest Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mas Ari Untung telah tersambung dengan kita. Baik Mas Ari, Assalamualaikum. Baik Mas Ari, Assalamualaikum. Berkatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Baik. suaranya ya. Barusan terputus-putus. Baik Mas Ari, gimana kabarnya ini Mas Ari? Sehat. Alhamdulillah. Ya Mas Ari, bagaimana kabarnya nih Mas Ari beserta para keluarga dan juga rekan-rekan di Hijrah Fest Indonesia? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kita baik-baik saja ya. Alhamdulillah Sehat di dan sini semangat. agak sedikit hujan sih ya. Saya bersama rekan saya Mas Sabil di sini dan juga teman-teman dari kajian musyawarah juga tergabung di Zoom. Insyaallah. Dan juga acara ini juga direlay oleh Akal Network. Kemudian juga ada kajian musyawarah di channel YouTube-nya Benar, kemudian juga Muslim ada United. Muslim United Jogja juga, Vertizon TV Jogja juga ya. Ya, MRBJ TV Jakarta Jogokarian TV Jogja juga. dan bisa didengarkan di Radio Dakta 107 FM. Benar sekali, dan juga Teras Dakwah Yogyakarta. Jadi insya Allah nih Buya ada ribuan orang yang menyaksikan Buya sore ini insya Allah. Masya Allah ya. Baik Mas, mungkin Mas Ari dan rekan-rekan ingin menyapa para pemirsa ataupun pendengar, terutama juga ingin menyapa barangkali guru kita semua Buya Yahya. Baik, silakan Mas. Ya. Baik, kita menyapa kembali untuk Sobat Hijrah yang ada di rumah ya. Benar sekali, benar. Untuk sekarang ini sudah waktunya masuk sesi yang banyak ternyata ditunggu-tunggu, yaitu Benar sesi tausiah bersama dengan Buya Yahya. Iya, untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia yang ingin bertanya dengan Buya, kita berikan kesempatan untuk mengirimkan WA ke nomor 0881 0245 97502. Hashtagnya Tanya Ustadz, nama juga kota asalnya, dan nanti kita akan berikan link Zoom untuk teman-teman bisa langsung klik dan bisa bertanya langsung dengan Buya yang akan dibantu oleh Mas Habibullah. ya, dan untuk Sobat Hijrah bahwa kajian ini live dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Ya, dan juga disiarkan di Al-Bahjah TV. Masya Allah, jadi hari ini insya Allah banyak sekali yang sedang menyaksikan. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang bermanfaat buat kita semua ya. Amin, 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 ya insya Rabbal Allah. Tafadhal. Baik, langsung saja gitu Mas, kita akan berdengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Buya. Baik, kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد أحينا يا ربنا على اتباع سنته أمتنا يا ربنا على ملته واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir di sini atau dengan media-media yang bisa mereka ikuti. Wabil khusus saat ini telah bergabung juga saudara-saudari yang bergabung di Hijrah Fest, dan kami ucapkan selamat bergabung dan juga semoga pertemuan-pertemuan atau acara seperti ini bisa menjadi sebab kita semakin dekat dan saling mencintai karena Allah, dan semoga acara ini muqaddimah kita kelak bisa bersapaan langsung di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga sahabat Hijrah Fest. Mungkin bagi yang lain yang sudah tahu tentang Hijrah Fest, yang belum, kami sampaikan bahwa semoga bahwa beliau-beliau ini adalah sekelompok hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk membuat sebuah gerakan hijrah, sehingga hijrah menjadi sebuah tren, disenangi, digemari. Dan ini adalah termasuk man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Teman-teman yang sahabat Hijrah Fest, semoga termasuk dicatat oleh Allah sebagai hamba yang memulai sebuah program kebaikan, mengajak hamba-hamba dari jalan yang belum baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, dengan slogan hijrah. Dan hijrah adalah luar biasa agung. Hijrah adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan, dan tidak semua hamba yang rindu kebaikan disambut, diberi oleh Allah. Dan kadang ada orang rindu tapi tidak bisa untuk hijrah. Semoga dengan adanya sahabat hijrah dan juga hijrah-hijrah yang lainnya, sebab kami lihat yang bergabung bersama Hijrah Fest juga ada hijrah-hijrah yang ada di kota-kota yang lainnya, biarpun dengan judul atau label yang berbeda, grup yang berbeda-beda, akan tapi mengarah satu makna, yaitu hijrah. Dan banyak di antara yang bergabung di Hijrah Fest ini adalah saudara-saudari kita yang betul-betul hidup dalam sebuah kehidupan yang membahayakan sekali, yaitu dunia gebiar dan glamor para artis. Akan tapi begitulah maha kasih Allah, ditarik di antara mereka untuk bisa bergabung di Hijrah Fest ini untuk membawa yang lainnya, sehingga memang surga adalah untuk semuanya. Artis pun punya hak untuk mendapatkan surga dengan catatan ia mau meniti jalannya. Dan semoga teman-teman yang di Hijrah Fest ini adalah memang hamba-hamba yang telah Allah mudahkan menapakkan kakinya di jalan menuju surga. Termasuk di antaranya hari ini adalah acara bergabung di Taman Surga. Dan mungkin masih ingat juga, yang ingat tentunya atau yang ikut hadir pada waktu itu setahun yang lalu, kalau tidak salah di Gelora di Bung Karno, kami hadir di sana bersama mereka, bersama sahabat hijrah. Dan ini semoga tanda kesinambungan, bukan sekedar acara sesaat, akan tapi harus ada sambung hati, dan sambung hati terus hingga kapan? Hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita saling mencintai, sehingga dengan cinta ada saat indah, saat kita memberi dan saat menerima. Itulah kehidupan yang baik yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan sebelum kita membaca kitab,
kitab yang akan kita baca adalah kitab Syama'il Muhammadiyah, tentang bicara tentang jasad mulia baginda Nabi dan kemudian juga akhlak baginda Nabi, antara khalaq dan khuluq, dengan harapan agar terpatri di hati kita dan tertanam di hati kita nama Nabi, sehingga kita mudah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi memang sejarah Nabi itu ada yang sejarah Nabi, ada nanti Syama'il, ada nanti Khosois, ada semuanya berkenaan dengan baginda Nabi. Dan seyogyanya memang seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad jangan berhenti untuk mencari tahu tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pernah mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal orang yang layak disayang maka semakin sayang. Dan Nabi orang yang paling layak untuk disayang dan dicinta, karena semuanya adalah segala kebaikan. Semuanya segala kebaikan lahir dan batinnya. Perilaku dan akhlak Nabi adalah super, nomor satu, paling istimewa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ada pesan yang perlu kami sampaikan kepada siapapun. Kalau kita mendengar berita atau mendengar seperti ini adanya sahabat-sahabat yang bergabung dalam Hijrah Fest ini, maka teringat apa yang pernah atau sering kami sampaikan. Jangan ada di antara kita itu yang biasa merendahkan dan meremehkan siapapun. Surga adalah Allah yang punya, dan Allah pun akan memilih siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki. Maka kita tidak boleh merendahkan siapapun, biarpun orang itu semula dalam sebuah gebyar kemaksiatan. Agar tapi sebagai seorang mukmin kita itu harus punya lintasan-lintasan kebaikan di hati kita, yaitu merindukan siapapun dari hamba Allah untuk kembali kepada Allah. Itu yang harus ada di hati kita. Tidak terbatas kepada hamba yang sudah beriman dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak. Akan tetapi makna ini harus kita perlebar kepada hamba yang belum kenal Nabi Muhammad pun. Mari kita kenalkan keagungan agama Nabi Muhammad. Karena bersama agama Nabi Muhammad adalah segala kebaikan yang dikatakan rahmatan lil alamin, akan memberikan kedamaian, ketentraman, kebaikan untuk semesta. Untuk siapa? Siapapun. Inilah agama Nabi Muhammad SAW. Maka semua dari kita ini harus ada kerinduan membawa siapapun kepada Allah dan Rasulnya, kepada kebaikan. Kalau kita ingat kalimat hijrah yang disematkan di dalam perkumpulan sahabat-sahabat ini, sahabat Hijrah Fest, ada satu hadis baginda Nabi. Kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Arba'innya, di hadis yang pertama paling utama, innamal a'malu binniyati. Di situ ada kalimat hijrah. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi. Hijrah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Di sana ada terminal terakhir. Di sana ada tujuan dari semua aktivitas yang kita hadirkan. Anda jadi apa? Anda mungkin jadi seorang ustadz, tapi kalau tujuannya tidak ke sana, maka menjadi sia-sia. Ke sana kepada Allah dan Rasulnya. Anda seorang ustadz, Anda seorang bisnismen, Anda seorang pejabat negara, Anda seorang artis. Jika semua aktivitas kita ini kita arahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apa makna mendapatkan Allah dan Rasulnya? Kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, kebaikan, lestari sepanjang masa dan tidak ada akhirnya, yaitu keindahan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu kebahagiaan, pintu kebaikan dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk siapapun yang berkehendak. Khususnya di bulan Ramadan ini diseru, ya baghiyal khairi aqbil, yang rindu kebaikan ayo dan ayo. Ya baghiya syari asyari aqsir, yang biasa dengan kemaksiatan mari kurangi. Jangan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Akan tapi yang perlu diketahui, kapan seseorang itu mulai merendahkan?
Kapan seseorang itu mulai merendahkan? Seseorang akan mulai merendahkan adalah biasanya di saat dia diberi oleh Allah sesuatu. Contohnya apa? Diberi oleh Allah kemudahan untuk menggapai kebaikan, bergabung dalam sebuah program kemuliaan. Akan tapi setan bermain di situ. Semestinya orang kalau sudah masuk wilayah kebaikan kan aman, tapi setan tidak akan diam. Sehingga ada orang setelah masuk wilayah kebaikan dibisiki oleh setan untuk membawa penyakit hati yang namanya ujub. Dia bangga dengan dirinya sendiri atau sombong, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Jadi seseorang mudah merendahkan orang lain adalah kadang di saat dia mendapatkan yang orang lain tidak dapat. Termasuk kesolehan yang Allah berikan itu kan karunia. Seorang hamba tidak bisa melakukan sujud sekali kecuali Allah kehendaki dan Allah pilih. Seorang hamba tidak bisa berderma 1 rupiah pun kecuali Allah kehendaki dia berderma. Maka ketahuilah bahwa orang berbuat baik itu karena Allah kehendaki dia berbuat baik. Dan ketahuilah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada kita. Jika seorang hamba sadar makna ini, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa merendahkan siapapun dari hamba Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa bisa mengangkat siapapun hamba yang jauh di seberang kebaikan, di puncak kehinaan. Sayyidina Umar bin Khattab ambisinya memenggal leher baginda Nabi, menghancurkan kelompok baginda Nabi. Akan tapi di saat Allah pilih Sayyidina Umar bin Khattab berikrar, bersyahadat, menjadi pembela Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan seperti begitu juga Sayyidina Khalid bin Walid. Kalau kita banding dan banding kejahatan, kejelekan yang ada hari ini, tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dan kalau ada rongrongan, upaya, makar yang dilakukan orang jahat hari ini, tidak akan lebih daripada makarnya Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Umat Islam terpukul mundur waktu perang Uhud karena kehebatan Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi bagaimana kisahnya? Ar-Rahmanur Rahimu, Allah yang Maha Kasih memandangnya dengan pandangan rahmatnya. Terangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Khalid bin Walid. Artinya apa? Orang yang terlantar sana itu, yang terhampar, orang yang terlempar dalam kehinaan, berada dalam kubang kenistaan yang menurut kita adalah rendah dan rendah dan rendah, tapi kalau Allah kehendaki dia bisa mulia dan mulia. Maka jangan sekali-kali merendahkan siapapun dari hamba Allah, apalagi di saat kita hendak mengajak mereka dalam kebaikan. Prinsip dakwah yang selalu kami sampaikan dan kami serukan, yang kami ambil dari baginda Nabi adalah pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, dan jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Karena yang kami amati kelompok-kelompok atau grup-grup yang selama ini hadir dengan label agama itu mereka punya misi berdakwah, maka kunci ini harus dipakai oleh semua yang terjun dalam dunia dakwah. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Yang berhidayah siapa? Bukan kehebatan kita di dalam bertutur kata, bukan kefasihan lisan kita, bukan kecerdasan otak kita, akan tapi ketahuilah Allah Jalla Jalaluhu yang mengangkat mereka. Allah memberikan hidayah. Kita hanya berusaha saja menyampaikan kebenaran dengan bermacam-macam cara agar orang tertarik dan terpesona, seperti yang kita adakan acara hari ini, agar orang terpesona dan tertarik sehingga bergabung dengan program ini. Ketahuilah yang memberi hidayah bukan saya dan Anda, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang harus difahami. Inilah yang akan mengangkat seorang hamba masuk wilayah agung namanya ketawaduan. Tawaduk dari bawah tapi akan melambung tinggi. Semakin seorang itu soleh, semakin dia memandang hamba Allah dengan penuh kasih sayang. Paling solehnya manusia adalah baginda Nabi. Beliau tidak melihat siapapun kecuali dengan pandangan kasih sayang. Ini yang pertama. Sebaliknya, di balik itu,
siapapun dari kita yang mempunyai segala macam ketidakbaikan, atau bahkan Anda dan Anda yang mendengar suara ini tanpa sengaja atau dengan sengaja Anda mendengar, kalau memang Anda ternyata benar-benar manusia yang terpuruk dalam pandangan manusia, sehina-hinanya manusia, sejahat-jahatnya manusia, segala kemaksiatan sudah dilakukan, ketahuilah bahwa Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Tuhan Anda adalah Allah yang telah mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab dari keterpurukan dalam kehinaan, kesyirikan, kekafiran menuju kemuliaan Islam. Anda pun yang dengan bermacam-macam kemaksiatan bisa saja diangkat oleh Allah. Maka kami serukan kepada siapapun, jangan ada yang merasa putus asa, bergegas untuk bergabung dengan program kemuliaan yang diadakan oleh hamba-hamba Allah yang sengaja dipilih, yang dipilih oleh Allah, yang bertebaran di bumi ini. Jangan Anda tertinggal. Anda dengan siapa saat ini, wahai ahli maksiat? Anda dengan siapa saat ini, wahai pendosa? Jika Anda masih dengan hawa nafsu Anda akan terus terpuruk dan terpuruk. Akan tapi bergabunglah dengan program kemuliaan. Ada majelisnya ulama, ada perkumpulan orang-orang yang rindu kebaikan, kaum yang merindukan kemuliaan, yang lagi berhijrah. Bergabunglah. Di sana Anda akan terangkat bersama perahu Nuh zaman sekarang, kumpulan kemuliaan. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini masih terpuruk dalam dosa dan kemaksiatan, jangan putus asa. Pintu maaf Allah sangat luas dan luas dan luas, khususnya di bulan mulia ini. Jika ada seorang hamba memasuki bulan Ramadan, keluar Ramadan belum diampuni Allah, malah terkutuklah dia. Diamini oleh Rasulullah, malaikat Jibril yang berdoa, diamini. Maka siapapun di bulan Ramadan yang tidak ada upaya untuk membuat perubahan, perubahan ini ada dua model, meningkatkan kebaikan atau mengurangi kemaksiatan. Jika tidak ada perubahan dalam dua model ini, maka ketahuilah dia akan menjadi hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan alias terkutuk. Tingkatkan kebaikan Anda, wahai Anda yang sudah berbuat baik di bulan mulia ini. Jika Anda di luar Ramadan bisa melakukan beraneka ragam kebaikan, lakukanlah di dalam Ramadan. Ya baghiya syarri, wahai orang, kata Nabi, ya baghiya syarri, wahai orang yang sering atau senang gemar dengan kemaksiatan, ini bulan mulia, aqsir, kurangi dan hentikan. Lihat pintu maaf Allah sangat luas. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan ikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu yang membawamu terus berkumpul dalam perkumpulan yang tidak Allah ridhoi. Hijrahlah, tinggalkan dari perkumpulan tersebut untuk memudahkan dirimu menggapai kemuliaan. Cari kawan yang baik. Jangan merasa berputus asa. Jangan kecil harap dengan Allah. Memang dosa kita besar, dosa kita banyak, dosa kita bisa kita sebut agung, dosa kita sangat agung, tapi pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa kita semuanya. Fahami makna ini. Fahami makna ini. Begitu indahnya dengan Ar-Ra'uf, dengan Ar-Rahmanur Rahim. Begitu indahnya dengan Allah yang Maha Kasih. Lalu kenapa masih ada yang menunda untuk berbuat baik? Kemudian pungkasannya yang akan kami sampaikan. Lalu berbuat baik itu dengan apa? Apakah aku harus sholat saja? Sholat ada waktunya. Apakah harus puasa saja? Puasa ada waktunya. Lalu dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Allah beri apa kepada Anda? Anda tidak bisa berbuat baik dengan sesuatu yang Anda tidak punya. Ya, gunakan yang Allah berikan kepada Anda untuk Allah. Hei orang kaya, mendekatlah kepada Allah dengan kekayaanmu. Hai pejabat, mendekatlah kepada Allah dengan jabatanmu, dan jadikan jabatan dan kekayaan itu abadi, lestari selamanya di dunia dan di akhirat.
Yang sadar akan sadar. Yang tidak sadar akan terhempas jauh dan akan semakin hilang. Yang punya keahlian, dengan keahlianmu dekatlah kepada Allah, sebab Allah Maha Kasih tidak akan memberikan kesempatan kepada semua hambanya untuk mendekat kepadanya. Hanya kadang seorang hamba tidak sadar kalau sudah dikirimi sesuatu untuk mendekat kepadanya. Dikirimi kekayaan, nggak sadar kekayaan digunakan untuk keharaman. Dikirimi jabatan, dikirimi kesehatan, tidak menggunakan kesehatannya untuk Allah. Termasuk Anda mungkin yang diberi oleh Allah keahlian di dalam berkreasi. Kreasi apa saja? Untuk menyusun cerita yang indah dalam bentuk yang saat ini disebut dengan film misalnya. Anda bisa membuat film yang menjadikan hamba Allah tunduk kepada Allah, benci kemungkaran dan kemaksiatan. Mungkin ada di antara para saudara-saudari artis yang dulu punya film dengan segala kemaksiatan, bahkan mungkin dengan 100 film kemaksiatan. Tobatnya mudah, Allah Maha Kasih bikin 100 film kebaikan, akan menghapus 100 film kejahatan. Dan setelah itu pertemuan kita di mana? Di hadapan Allah nanti, di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu yang punya keahlian. Saat ini perlu kita membuat sesuatu yang menjadikan orang dekat dengan Allah, dengan sesuatu yang Allah ridai tentunya. Mungkin biar dimulai dari sesuatu yang mubah. Mubah boleh membuat cerita. Kalau dalam orang dulu kan membuat dongeng yang membangun jiwa dan akhlak dulu, zamannya dulu. Mungkin yang seumur dengan kami Anda masih dengar tentang hebohnya sandiwara di radio. Wah, ramai betul. Cuman Hijrah Fast belum ada waktu itu. Kalau ada mungkin yang membuat itu adalah Hijrah Fast, membuat drama sandiwara bersambung yang islami, yang membangun jiwa, akhlak dan keimanan. Membuat film pun waktu itu masih tidak semua orang bisa buat. Akan tapi sekarang orang bisa membuat film-film pendek di mana-mana. Peluang ada, tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Selagi masih punya kemampuan, teruskan. Akan tapi ingat, rambu-rambu yang harus dipakai. Ingin membuat drama yang benar-benar sesuai dengan syariat Nabi, kan tujuan kita kepada Allah. Membuat film yang betul-betul mendekatkan kepada Allah. Dan bermacam-macam drama, apa segala yang Anda miliki, apa yang Anda miliki. Anda punya keahlian, gunakan untuk Allah. Dan semuanya ini nanti akan menjadi juru dakwah. Jangan dianggap juru dakwah adalah penceramah saja. Itu kan kesombongan penceramah kalau mengatakan dakwahnya dengan ceramah saja. Oh tidak. Dakwah itu kan intinya, dakwah itu membawa umat kepada Allah. Jika ada kesempatan akan kami hadirkan motivasi dakwah dalam sebuah pertemuan khusus. Apa itu dakwah? Tugas siapa? Kemudian prinsip dakwah. Apa yang menjadikan kendala dakwah? Itu ada nanti. Setidaknya kami ingin sampaikan sekilas tentang dakwah itu membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah itu sama seperti membawa fisik. Hari pindah dari Jogja ke Jakarta, dari Sulawesi ke Jawa, itu kan fisik. Kalau membawa batin, ya kurang lebih. Artinya apa? Kita bisa membawa orang dari Jogja ke Jakarta. Ada yang pakai pesawat. Saya ingin memindahkan orang dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya. Dengan pesawat yang punya pesawat. Nggak punya pesawat, pakai mobil, pakai kereta. Ya sudah, kalau tidak jalan kaki. Saya kasih tunjuk saja. Maka dalam dakwah pun juga demikian. Dalam berdakwah tugas semuanya. Tidak boleh satu pun dari kita yang mengaku umat Nabi Muhammad yang ingin masuk wilayah kemuliaan, wilayah kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian semua adalah makhluk sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia.
sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah bangsa manusia. Jangan berhenti sampai di sini, ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengambil bagian untuk mengajak orang dalam kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan, caranya bagaimana? Bukan hanya ceramah, tidak. Kita membuat program. Artinya apa? Dengan apapun yang kita miliki, kita bawa orang menuju kepada Allah. Artinya di sini 5 orang ini masuk. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Paling tidak dengan panjatan doa-doanya di tengah malam. Itu bagian daripada mengajak kepada kebaikan. Artinya jangan sampai ada yang tertinggal dari program kemuliaan. Hasilnya sama, nanti kita jejer, nanti bersanding bersama juru-juru dakwah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Hanafi, dan sampai ke atas sahabat Nabi, dan kita bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi perbanyaklah program membuat kebaikan. Apalagi kalau dalam bahasa hijrah ini kan punya cerita. Hijrah itu kan berpindah, berarti kita pernah punya cerita yang kurang baik. Seperti dulu aku membuat kejahatan 1, 2, 3, maka akan membuat kebaikan 1, 2, 3. Itu hakikat hijrah. Dan kami yakin husnudzon kepada Allah. Sahabat hijrah ini benar-benar hijrah. Dan akan menjadi pionir hijrah yang sesungguhnya. Hijrah lahir batin menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang kami sampaikan. Rencana kami baca kitab ini akan, tapi mungkin karena waktu lain kali. Bisa diikuti pengajian ini setiap sore, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian paginya halaqah fajar habis sholat subuh, kami sampaikan fikih praktis, fikih ringan. Fikih praktis bagaimana kita bisa kenal sholat, mengenal sholat, wudhu dan seterusnya sepanjang bulan Ramadan. Kemudian zawiyah duhanya pukul 10 pagi kita membaca satu buku catatan kecil kami untuk para santri Ramadaniyat. Itu akan kita baca di situ. Dan bagi siapapun silahkan bisa bergabung dengan media-media yang Allah mudahkan untuk kami. Dan ingat, jangan lupa doakan kami agar kami selamat. Doakan kami dan semua yang berjuang bersama kami selamat. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi pejuang baginda Nabi. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Berjuang hingga dicabut nyawa kita. Dalam keadaan kita berjuang. Dan itulah hakikat husnul khotimah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab.